semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang past life yang paling berkesan untukmu dan membentuk dirimu di saat ini. Jadi mungkin suatu hal atau suatu karakter darimu di kehidupan yang lain yang akhirnya membentuk dirimu di saat ini, yang akhirnya membentuk karaktermu di kehidupan ini, gitu. Ada tebaran satu, tebaran kedua, dan tebaran ketiga. Silahkan memilih menurut intuisi kalian, menurut kata hati kalian antara ketiga tebaran ini. Ada tebaran satu, tebaran kedua, dan tebaran ketiga. Jika membutuhkan waktu lebih, silahkan di pause dulu videonya. Saya akan langsung menuju ke tebaran satu. Halo teman-temanku yang memilih tebaran satu. Jadi apa past life paling berkesan untukmu dan membentuk karaktermu atau membentuk dirimu di kehidupan kali ini untuk teman-teman yang memilih tebaran satu. Step out your comfort zone, keluar dari zona nyamanmu untuk teman-teman yang memilih tebaran satu. Ada the Fool dan Page Pentacle. Oke, jadi untuk teman-teman di tebaran satu, past life paling berkesan dan membentuk karaktermu saat ini, membentuk dirimu di saat ini adalah, jadi ada suatu masa di mana kamu hidup di masa itu dengan karakter yang berani, pantang menyerah, nekat, berani ngambil resiko dari setiap hal yang kamu lakukan di masa itu. Mungkin keadaan memaksamu demikian gitu. Jadi kehidupanmu saat itu maksa kamu untuk jadi seseorang yang nekat, maksa kamu untuk menjadi seseorang yang berani, maksa kamu untuk jadi seseorang yang harus bisa memperjuangkan kehidupanmu sendiri gitu. Mungkin di kehidupan itu kamu gak punya orang tua, atau justru kamu adalah orang tua yang harus bertanggung jawab pada keluarga. Misalnya kamu seorang ayah yang harus bertanggung jawab pada istri dan anak-anak kalian, atau mungkin kamu juga single parent. Jadi keadaan itu somehow memaksamu di kehidupan itu untuk jadi seseorang yang berani, yang nekat, yang pantang menyerah. Jadi kamu tidak diberi waktu untuk nyantai gitu. Jadi kamu gak diberi santai sama sekali di masa itu. Justru kehidupanmu dominan hektik, dominan sibuk, dominan, jadi lebih sering kesusahannya, lebih sering kerja kerasnya daripada santainya, daripada menikmati hasilnya. Bukannya tidak ada hasil, tetap ada. Jadi dari usahamu saat itu tetap ada hasilnya, tapi hasil itu tuh nggak yang melimpah ruah, nggak yang lebih-lebih gitu. Jadi pas hasil yang kamu dapatkan dari kerja kerasmu di saat itu tuh benar-benar pas dengan kebutuhanmu. Itu yang bikin kamu harus terus bekerja keras dari waktu ke waktu. Misalnya ada suatu hal yang kamu sebenarnya nggak berani, kamu sebenarnya nggak sanggup menjalani itu, tapi karena keadaan, karena kepepet, karena dipaksa keadaan, jadi mau nggak mau kamu harus melakukan hal-hal yang sebenarnya kamu nggak suka, melakukan hal-hal yang sebenarnya kamu nggak berani, melakukan hal-hal yang sebenarnya di luar kapabilitasmu, di luar kemampuanmu, tapi karena keadaannya demikian, ya udah itu seolah-olah maksain kamu untuk jadi orang yang nekat, untuk jadi orang yang berani, untuk jadi orang yang benar-benar full 100% bertanggung jawab atas hidupmu dan mungkin juga hidup orang-orang di sekitarmu. Jadi di kehidupan itu benar-benar kamu seorang pejuang, kamu pekerja keras, gak ada waktu santai, gak ada waktu yang leha-leha menikmati hasil, tapi hasil yang didapetin itu benar-benar pas mepet dengan kebutuhanmu.
Jadi besok harus kerja keras lagi, hasilnya pas ya udah harus kerja keras lagi gitu terus. Jadi ibaratnya kehidupanmu di masa itu tuh kerja rodi gitu. Jadi eh, kerja keras, bener-bener kerja keras yang nggak ada waktu santainya. Meskipun di waktu-waktu kamu harus kerja keras itu ada sisi dalam dirimu yang terpuaskan. Jadi kamu melakukan banyak hal, kamu belajar banyak hal, kamu bereksplorasi banyak hal sehingga jiwamu itu juga yang haus akan pengalaman itu juga terpuaskan. Jadi kamu ibaratnya punya banyak pengalaman, kamu punya banyak apa ya ibaratnya ya itu tadi pengalaman. Jadi dari berbagai macam hal itu rata-rata kamu udah ngerasain semuanya. Jadi kamu udah kenyang sama pengalaman, kamu udah kenyang sama berbagai persoalan hidup, kamu udah kenyang menghadapi beraneka macam tipe orang. Ya, karena saking banyaknya hal yang kamu lakukan di masa itu. Nah, pas live tersebutlah yang akhirnya menjadi pengalaman yang paling berharga untukmu, yang paling berkesan untukmu, dan akhirnya membentuk dirimu di saat ini, membentuk karaktermu di saat ini. Mungkin saat ini di kehidupan ini kamu menjadi seseorang yang berani juga, seseorang yang nekat juga, seseorang yang pantang menyerah. Ibaratnya kamu gak ada takut-takutnya, kamu selalu berani mengambil resiko dari berbagai macam hal yang kamu hadapi saat ini. Gitu ya, itu tadi karena kamu ibaratnya udah punya banyak pengalaman, jadi stok keberaniannya itu juga jauh lebih besar dibandingkan orang-orang kebanyakan. Kamu gak ragu untuk meninggalkan hal-hal yang nyaman. Jadi kamu gak ragu meninggalkan kenyamananmu, kamu gak ragu melepaskan hal-hal yang bikin kecanduan, hal-hal yang nagih, hal-hal yang menyenangkan itu kamu gak ragu untuk melepaskan itu. Jadi kamu berani hidup susah, kamu berani berjuang, kamu berani kerja keras. Karena ada suatu masa itu dimana kamu udah kenyang sama hal tersebut. Jadi itu untuk teman-teman di Tebaran 1, intinya adalah kalian orang yang berani, kalian orang yang nekat, dan karena hal itu sudah sering kalian lakukan, ya jadi enjoy aja gitu. Saat ini tuh walaupun hidup kalian susah, harus kerja keras, kamu sering gagal, tapi kamu enjoy aja. Ya meskipun tetap capek, wajar, manusiawi kan capek, tapi kamu gak nyerah. Gak ada dalam diri kalian tuh pengen nyerah atau putus asa atau bahkan mengutuk keadaan tuh gak pernah. Karena ibaratnya kamu udah kebiasaan ditempa keadaan, kamu udah terbiasa dipaksa untuk keluar dari zona nyamanmu, kamu dipaksa untuk berjuang, untuk bekerja keras, bahkan untuk hal-hal yang sebenarnya tidak sepenuhnya tanggung jawabmu. Jadi jangan heran kalau saat ini tuh kamu semangat, kamu motivasinya itu jauh lebih besar dari orang-orang kebanyakan. Tapi yang perlu diingat bahwa dalam perjuangan itu jangan lupa juga untuk mengisi bahan bakarmu. Jangan lupa juga untuk mengimbangi kerja keras itu dengan perawatan diri, dengan self care. Jadi supaya kamu gak ngedrain, supaya kamu gak lowbat. Karena terlalu semangat dari kehidupan lampau, dari kehidupan yang lain, dari past life-mu sama kehidupan ini, kamu sudah sangat sering atau mungkin selalu kerja keras sampai kamu lupa self care, sampai kamu lupa merawat dirimu, merawat tidak hanya fisik tapi juga mental, psikis, dan hatimu, juga spiritualmu. Nah, jangan sampai itu bikin kamu lowbat. Jadi walaupun kamu semangat, walaupun kamu belum capek rasanya, tapi jangan lupa untuk selalu merawat dirimu, untuk melihat lagi adakah kebutuhan dari dirimu yang belum terpenuhi gitu. Karena kalau capeknya itu nggak dirasa, kalian ngerasa aku belum capek, nanti bentar lagi deh, belum capek bentar lagi deh, kalau itu terus dilanjutin, bisa-bisa nanti di satu titik kamu akan benar-benar jengah, di satu titik kamu akan benar-benar bosan, di satu titik kamu akan benar-benar kayak ibaratnya putus aja gitu, apa ya, jadi semula tuh benangnya
udah rapuh, waktunya untuk dijahit lagi, waktunya untuk dipilin lagi, tapi karena kamu nanti aja lah, nanti aja, nggak dirasa gitu capeknya, akhirnya putus gitu benangnya, akhirnya semangat kalian benar-benar putus, nggak ada lagi semangatnya. Jadi sebelum keadaan menjadi seperti itu, jadi sebelum kamu benar-benar lowbat, sebelum benar-benar chaos, jangan lupa untuk merawat dirimu, jangan lupa untuk perhatikan self caremu, supaya energi semangat, energi berani tersebut tidak habis, tidak melebihi batasnya. Jadi tiap mau full ya kamu istirahat dulu. Kamu mengistirahatkan dulu dirimu, kamu merawat dulu dirimu supaya bahan bakarnya full lagi. Ya kayak HP gitu ibaratnya. Performanya bagus banget. Tapi kalau terus dipakai 24 jam per 7 non-stop, nggak ada istirahatnya sama sekali, bahkan nggak dicas, mentang-mentang baterainya long last gitu, ya pasti suatu saat akan rusak juga. Begitu juga untuk teman-teman di tebaran satu, walaupun kalian punya keberanian yang sangat besar, kalian punya motivasi, semangat, kalian punya daya atau punya power yang sangat besar, tapi jangan lupa juga untuk merecharge dirimu sendiri supaya nggak chaos, supaya nggak rusak. Jadi semangat, keberanian, motivasi itu, powermu itu bisa selalu terjaga secara stabil. Itu jadi nggak ada masa-masa drain, nggak ada masa-masa lowbatnya gitu. Saya pikir cukup itu untuk teman-teman di tebaran satu. Jadi pas live paling berkesan dan membentuk karaktermu atau membentuk dirimu di kehidupan ini. Oke, saya pikir cukup itu untuk teman-teman di tebaran satu. Next saya akan lanjut untuk teman-teman di tebaran kedua. Halo teman-temanku yang memilih tebaran kedua. Jadi apa pas live paling berkesan untukmu dan membentuk dirimu di kehidupan ini untuk teman-teman di tebaran kedua. Ada meditate and contemplate, meditasi dan kontemplasi. Ada chariot dan high priestess. Baiklah untuk teman-teman di tebaran kedua, jadi pas live atau kehidupan yang lain yang paling berkesan untukmu, yang memberikan pengajaran paling berkesan untukmu atau pengajaran paling besar untuk jiwamu, sehingga membentuk karaktermu di kehidupan yang ini. Untuk teman-teman di tebaran kedua, jadi ada suatu kehidupan di mana saat itu kamu adalah seseorang yang bijaksana, kamu seseorang yang dewasa, kamu seseorang yang sabar, kamu seseorang yang tekun, entah tekun beribadah, entah tekun memelihara hubungan internal antara kamu dengan diri kamu, ataupun kamu dengan Tuhan. Karena seseorang yang tekun memelihara hubungan internalnya, hubungan dia dengan dirinya sendiri, otomatis atau kebanyakan dia pasti juga punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi semakin dekat seseorang itu dengan dirinya, maka semakin dekat juga semakin dekat juga dia dengan Tuhan. Biasanya seperti itu kebanyakan. Nah, untuk teman-teman di tebaran kedua, jadi ada suatu kehidupan di mana saat itu keadaan membuatmu selalu dekat dengan dirimu sendiri. Jadi kamu adalah seseorang yang benar-benar rajin kontemplasi, benar-benar rajin meluangkan waktu untuk berhubungan erat, harmoni dengan diri kamu sendiri. Bukan tanpa proses. Malahan perjalanannya itu mungkin lebih pedih dibandingkan orang-orang kebanyakan. Seseorang yang merasakan kepedihan mendalam dalam hidupnya, biasanya itu kemungkinannya dua sih sebenarnya. Satu, dia akan semakin jauh dari dirinya.
Dan yang di tebaran kedua ini adalah adalah kemungkinan yang kedua. Karena kepedihan yang mendalam itu justru membuat kalian, teman-teman di tebaran kedua itu sangat dekat dengan diri kalian sendiri. Jadi kalian banyak melakukan introspeksi, kalian banyak melakukan kontemplasi, entah dengan meditasi, entah dengan ritual ibadah kalian, apapun pokoknya yang mendekatkan kamu, kesadaranmu pada intuisimu, pada kata hatimu. Jadi untuk teman-teman di tebaran kedua, di kehidupan itu kalian rutin, disiplin, menjaga keharmonisan antara logika dan intuisimu, logika dan perasaanmu, antara kesadaranmu dan alam bawah sadarmu. Gitu. Jadi kamu seseorang yang spiritualis. Jadi taat beribadah bisa. Jadi seseorang yang agamis atau juga seseorang yang spiritualis. Jadi ibaratnya apapun jalannya, tapi intinya adalah kamu seseorang yang punya kedekatan dengan diri kamu sendiri. Karena kamu dekat dengan diri kamu sendiri, karena hubungan internalmu baik, karena kamu sangat bisa mendengarkan intuisimu, kata hatimu, maka hubunganmu dengan semesta, dengan alam raya, dan dengan Tuhan juga baik. Jadi kamu orangnya tuh mindful, kamu orangnya sadar, seseorang yang selalu eling, seorang yang selalu sadar, awarenessmu tuh tinggi di kehidupan itu. Bukan tanpa proses, tapi itu adalah buah dari kerja kerasmu, bertahan dalam pahit manisnya kehidupan, bertahan dalam roda kehidupan yang pasti naik, pasti juga turun. Nah, karena lika-liku kehidupan itulah yang membentukmu menjadi seseorang yang benar-benar bijaksana, dewasa, sabar, optimis. Ya walaupun kehidupan kalian tuh ngerasa pahit, pedih, tapi kalian tuh optimis, gak apa-apa. Pasti ada alasan kenapa aku harus melewati kepedihan ini. Pasti ada alasan kenapa aku harus menjalani ini. Nah, optimisme itulah yang menjaga kalian tetap on the track, tetap di jalur kalian, jalur yang memang dikehendaki Tuhan untuk kalian jalani. Gitu. Jadi kalian itu selalu positive thinking sama Tuhan, walaupun dikasih cobaan berat, dikasih masalah yang rumit, keadaan kalian itu sulit, tapi kamu tuh tetap on the track. Kamu gak keluar jalur, kamu gak melakukan hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang menimbulkan kerugian baik untuk dirimu sendiri ataupun orang lain. Jadi walaupun kehidupan itu pahit, tapi kamu selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik, entah untuk dirimu sendiri atau juga untuk orang lain. Jadi kamu berusaha menjaga nilai-nilai kebaikan, kejujuran, supaya kamu tidak menimbulkan kerugian, bahkan di kondisi terburuk sekalipun, bahkan di fase tersulit dalam hidupmu, kamu tetap berusaha jadi orang baik. Gitu. Itu untuk teman-teman di tebaran kedua. Jadi kamu pernah punya kehidupan semacam itu. Sabar, kamu tetap berusaha memberikan yang terbaik, kamu tetap berusaha melayani Tuhan, kamu tetap berusaha untuk nggak ngelakuin hal-hal yang merugikan, hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dibenci orang, hal-hal yang dibenci higher selfmu. Kamu berusaha untuk tetap menjaga moralitas meskipun keadaanmu pedih saat itu. Gitu. Nah, karena hal itu, karena kesabaranmu tersebut, karena komitmenmu untuk menjaga nilai-nilai kebaikan itu, akhirnya bertumbuhlah jiwamu, bertumbuhlah dirimu menjadi seseorang yang sangat bijaksana, seseorang yang spiritualis. Kamu begitu dekat dengan Tuhan. Gitu. Nah, hal ini menjadi salah satu past life yang paling berkesan untukmu dan akhirnya membentukmu menjadi seperti ini di kehidupan ini. Gitu. Mungkin saat ini juga kamu sabar juga orangnya, kamu berusaha untuk tetap menjaga nilai-nilai kebaikan, moralitas, nilai-nilai kejujuran di dalam hidupmu. Ketika kamu mau ngelakuin hal buruk,
kamu pasti bisa mendengar gitu. Kamu pasti tahu sebenarnya kalau itu tuh nggak baik. Nah, tergantung di saat itulah mana yang kamu pilih. Jadi karena sebenarnya hatimu tuh tahu mana yang baik, mana dan mana yang nggak baik gitu. Keputusanmu saat itu apakah kamu mengikuti hatimu untuk melakukan hal baik atau justru melakukan hal yang sebaiknya. Nah, itu nanti yang jadi kuncinya. Apakah past life yang paling berkesan itu akhirnya bermanfaat untukmu di kehidupan ini atau enggak? Gitu. Tapi sebenarnya setiap kamu mau melakukan sesuatu, apalagi sesuatu yang sebenarnya nggak baik, kamu selalu tahu dalam hatimu ini tuh nggak baik loh sebenarnya, tapi gimana ya, aku butuh gitu. Nah, konflik batin, perang batin, atau diskusi, obrolan, dialog itu tuh selalu bisa kamu dengar antara egomu, logikamu, dan juga hatimu atau intuisimu. Nah, terserah nanti kamu, mana yang kamu pilih. Apakah kamu mengikuti dorongan positif dari hatimu atau kamu mengikuti hawa nafsu atau egomu. Nah, kalau kamu berhasil mengalahkan hawa nafsu, egomu itu dan kamu lebih mengikuti kata hatimu, oh ya udahlah walaupun aku butuh tapi kan ini nggak baik, oke lah nggak usah, jangan dilakuin, ini nggak baik. Nah, ketika kamu mau mengikuti dorongan positif itu, maka past life yang paling berkesan tadi bisa bermanfaat untukmu gitu. Jadi nggak sia-sia gitu, tempaanmu di kehidupan itu tuh berguna di kehidupanmu yang ini, jadi menjadi karma baik untukmu saat ini, karena karaktermu pun juga menjadi semakin baik. Kamu menjadi seseorang yang semakin dewasa, tahu mana yang baik, mana yang nggak baik, dan berani untuk ngelakuin kebaikan itu, walaupun kebaikan itu kadang nggak enak, tapi kamu berani. Oke, jadi itu untuk teman-teman di tebaran kedua. Intinya kalian pernah punya kehidupan yang sangat spiritualis, karena tempaan kehidupan, jatuh bangunnya kehidupan akhirnya membuatmu sangat bijaksana, membuatmu balance gitu. Jadi kamu bisa berjuang dalam kehidupan itu, tapi kamu juga menjaga nilai-nilai kebaikan dalam hidupmu. Jadi dewasa gitu, matang secara emosional, itu matang, walaupun keadaannya nggak enak tapi kamu tetap nggak nyerah, walaupun keadaannya nggak enak kamu tetap melakukan yang terbaik yang kamu bisa, kamu tetap menjaga nilai-nilai kebaikan dalam hidupmu. Jadi kamu pernah punya kehidupan seperti itu. Nah, saat ini kamu mungkin juga sering punya dialog internal, kamu sering dengar, kamu sering perang batin antara pikiranmu dan hatimu. Mungkin pikiranmu pengennya ambil shortcut, ngambil jalan pintas, tapi hatimu selalu ngebisikin kalau itu tuh nggak baik, kamu tetap harus on the track, kamu jangan gitu, kamu jangan gini, itu nggak baik. Nah, jadi intuitif gitu, kamu di kehidupan ini kamu menjadi seseorang yang sangat intuitif. Nah, sebenarnya selain itu bakat yang diberi Tuhan kepadamu, tapi itu merupakan hasil dari usahamu, dari perjalananmu di sebuah kehidupan, di past life-mu. Salah satu past life yang paling berkesan untukmu dan akhirnya bikin kamu saat ini menjadi seseorang yang spiritualis dan intuitif. Nah, semoga bawaan past life ini, karena ini kan positif, nah semoga bisa dikembangkan di kehidupan ini dan memberikan karma baik bahkan untuk kehidupan-kehidupan yang lain juga. Itu untuk teman-teman di tebaran kedua. Saya pikir cukup. Next, saya akan lanjut untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga. Halo teman-temanku yang memilih tebaran ketiga. Jadi apa past life paling berkesan untukmu dan membentuk dirimu di saat ini, membentuk karaktermu di kehidupan yang ini, untuk teman-teman yang memilih tebaran ketiga. Conclusion within reach. Jadi kesimpulan telah didapatkan, ada King of One dan Knight of One ngumpul di sini. Jadi untuk teman-teman di tebaran ketiga, past life paling berkesan untukmu dan membentuk dirimu di saat ini adalah
karakter leadership, karakter kepemimpinan, karakter yang praktis, karakter yang tekun, karakter yang teguh pendirian, karakter yang intinya seorang pemimpin. Jadi pada suatu kehidupan yang lain kamu pernah menjadi seorang pemimpin, entah dalam skala besar atau skala kecil, tapi kamu pernah mendedikasikan hidupmu untuk kebaikan umat, untuk kebaikan masyarakat, untuk kebaikan orang banyak, untuk humanity atau untuk kemanusiaan. Jadi kamu pernah mengabdikan hidupmu, kamu pernah mendedikasikan hidupmu secara loyal. Jadi dengan nilai loyalitas yang tinggi pada suatu masyarakat, pada suatu komunitas. Seseorang yang adil, seseorang yang berani kerja keras, seseorang yang bijaksana juga bisa, seseorang yang mau ngoyo, jadi mau berkorban untuk orang lain, mau mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, materi untuk membangun suatu komunitas, untuk menyelamatkan suatu komunitas, untuk memimpin suatu komunitas, atau untuk mengubah suatu komunitas menjadi lebih baik lagi kondisinya. Gitu. Jadi seseorang yang dewasa yang bisa melihat keadaan dengan seobjektif mungkin, nah sehingga kamu bisa menyelesaikan suatu masalah yang terjadi di suatu lingkungan gitu. Kalau dari skala kecil ya mungkin kamu seorang ayah yang bijaksana, yang dewasa, yang bisa memimpin, membentuk keluargamu menjadi keluarga yang harmonis. Atau di skala besar yang mungkin kamu seorang raja, kamu seorang presiden, kamu seorang leader yang bisa membawa perubahan baik untuk orang-orang di bawah kuasamu. Jadi bisa memimpin secara adil, secara loyal, dan bukan bossy, tapi lebih ke leadership. Jadi kamu juga mau ikut bekerja keras membangun suatu komunitas tersebut. Seseorang yang juga berpengetahuan luas, karena mungkin di masa itu kamu suka belajar, entah belajar dari kehidupan atau belajar secara langsung, atau mungkin juga belajar dari buku-buku, dari pengetahuan, atau mungkin juga dari spirit guide. Pokoknya kamu seseorang yang mau belajar, seseorang yang gemar belajar, yang pengetahuannya juga luas, karena kamu selalu haus ilmu pengetahuan, kamu haus untuk selalu belajar, dan mengaplikasikan itu pada kehidupanmu sehari-hari gitu. Jadi seseorang yang selfless gitu, nggak mikirin dirinya sendiri, kamu justru lebih sering memikirkan orang lain, memikirkan masyarakatmu, mungkin memikirkan orang-orang yang ada di bawah tanggung jawabmu, di bawah kuasamu gitu. Jadi tidak egois, tidak materialistis, tidak memikirkan dirinya sendiri pokoknya, tapi lebih mendedikasikan kehidupanmu, tenagamu, waktumu, perhatianmu, fokusmu untuk ngurusin orang, untuk membantu orang, untuk menyelesaikan suatu masalah yang sebenarnya bukan masalah kamu gitu. Kamu mau nyelesain itu atau enggak sebenarnya enggak apa-apa, enggak bakal ngefek banyak juga di kehidupanmu, tapi kamu memutuskan untuk membantu itu. Kamu memutuskan untuk menjadi seseorang yang bisa memberi teladan, yang bisa menjadi panutan, yang bisa menjadi bapak, yang bisa menjadi ya intinya pemimpin, leader yang baik, yang adil, yang dewasa, yang insightful, atau berpengetahuan luas. Di berbagai macam hal itu bisa kamu selesaikan dengan baik gitu. Jadi ada orang-orang di sekitarmu tuh yang sangat mengandalkanmu karena kebijaksanaanmu, keberanianmu, kecerdasanmu, ilmu pengetahuanmu yang luas. Dan orang-orang itu nggak bisa nyelesain masalahnya, tapi kamu sangat bisa menyelesaikan itu, sangat mudah menyelesaikan itu. Oh ini gini caranya, berarti kamu harus gini. Jadi taktik ide
atau taktikmu dalam menyelesaikan suatu masalah itu cemerlang. Jadi kamu selalu punya ide-ide kreatif, punya solusi, punya jalan keluar yang selalu kamu tawarkan untuk orang-orang yang memang membutuhkan bantuanmu. Jadi kamu seorang problem solver gitu, penyelesai masalah yang handal. Akhirnya karena kapabilitasmu tersebut, karena kemampuanmu tersebut, kamu pun menjadi atau kamu ditunjuk sebagai seorang pemimpin dalam skala besar, skala menengah atau skala kecil. Kalau skala kecil ya mungkin sebagai ayah yang memimpin suatu keluarga yang tertata gitu. Jadi moralitas keluargamu tuh tertata karena ayahnya atau karena kamu yang memang bisa menjadi pemimpin yang baik gitu. Kalau single parent ya berarti kamu si ibunya ini yang benar-benar bisa membuat anak-anakmu tuh berhasil, anak-anakmu sukses, menjadi orang yang bijaksana juga, menjadi orang yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Itu kalau skala kecil. Jadi pemimpin skala kecil. Kalau pemimpin skala besar ya mungkin seorang pemimpin dari suatu rakyat yang berhasil membuat rakyatnya hidup makmur, hidup sejahtera, menyelesaikan berbagai macam masalahnya gitu. Jadi untuk teman-teman di tebaran ketiga, kamu pernah punya kehidupan semacam itu. Jadi kamu sangat capable, kamu sangat mampu untuk menyelesaikan masalah orang lain. Kamu mau atau bersedia mendedikasikan hidupmu, waktumu, perhatianmu, tenagamu untuk membantu kemanusiaan gitu. Jadi kamu nggak ragu untuk take action, kamu berani kerja keras, berani berjuang, kamu mau berlelah-lelah untuk ngebantu orang lain. Nah, karakter ini menjadi dasar atau menjadi salah satu pembentuk karaktermu di kehidupan ini. Kamu mungkin juga orang yang nggak punya capek gitu. Jadi kalau orang itu bilang kok kamu nggak ada capek-capeknya sih gitu. Jadi motivasimu, energimu tuh seolah-olah selalu besar. Kamu juga cenderung ringan tangan gitu untuk membantu orang, entah secara materi, secara tenaga, doa atau ketulusan hati. Kamu tuh selalu bersedia gitu, selalu ringan tangan untuk ngebantu orang. Nah itu sebenarnya karakter bawaan dari past life-mu, dimana kamu dulunya atau kamu di kehidupan yang lain selalu mau juga untuk ngebantu orang. Kamu ngerasa bertanggung jawab untuk hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu. Itu juga yang mungkin bikin kamu sekarang tuh gak tegaan sama orang. Kamu selalu mengedepankan kepentingan umum daripada kepentingan pribadimu. Jadi kamu ngalahan. Kamu gak masalah kalau harus belakangan. Yang penting orang senang dulu. Yang penting orang sukses dulu. Orang selesai dulu urusannya baru nanti aku nyelesain urusanku. Jadi salah satu karakter yang mungkin dominan di kehidupanmu saat ini. Gitu. Jadi kamu gak punya capek gitu. Jadi habis kerja ini nih, habis kerja ini nih. Jadi bener-bener kayak tenagamu tuh nggak pernah habis. Kamu pengen segalanya cepet selesai, kamu pengen orang lain juga nggak punya masalah, kamu pengen orang lain juga terbantu gitu. Jadi sosok yang dewasa, sosok yang bijaksana untuk membantu kemanusiaan. Jadi rela berkorban, keinginan untuk selalu melihat orang lain itu bahagia. Kamu rela mengorbankan waktumu, tenagamu, materimu untuk membantu orang-orang di sekitarmu gitu. Jadi itu past life paling berkesan untuk teman-teman di tebaran ketiga. Jadi kamu pernah menjadi seorang pemimpin yang bijaksana, yang adil, yang loyalitasnya tinggi, kejujurannya tinggi, rela berkorban, yang selalu mementingkan kepentingan orang-orang di bawah tanggung jawab kalian daripada kepentingan pribadi kalian. Oke, saya pikir cukup itu untuk teman-teman di tebaran ketiga. Akhirnya selesai juga reading hari ini. Saya akan menutup reading ini dengan kesimpulan. Jadi sampai jumpa di sesi kesimpulan. Bye-bye. Halo semuanya, sampailah kita di sesi kesimpulan dari reading ini. Jadi past life paling berkesan dan membentuk dirimu di saat ini. Untuk teman-teman di tebaran 1, kamu pernah punya kehidupan yang sangat mendesak, kehidupan yang memaksamu untuk harus berani, untuk harus kerja keras, dimana
setiap hasil yang kamu dapatkan itu nggak pernah lebih tapi cukup atau pas untuk kebutuhanmu saat itu. Jadi kamu seolah-olah dipaksa untuk harus selalu berjuang keras, untuk selalu bekerja keras sepanjang waktu dalam hidupmu. Jadi kamu mungkin nggak pernah punya waktu santai, kamu nggak pernah punya kehidupan yang nyaman karena kamu terus dipaksa untuk keluar dari zona nyamanmu, untuk terus bekerja, untuk terus memperjuangkan suatu hal dalam hidupmu. Nah, karena keadaan memaksamu demikian, maka kamu pun berubah menjadi seseorang yang berani, yang pantang menyerah, yang visioner juga. Pokoknya kehidupanmu tuh full dengan kerja keras, full dengan kenekatan-kenekatan yang kamu lakukan demi bertahan hidup, demi memperjuangkan kehidupanmu. Nah, karakter itu mungkin melatar belakangi karaktermu di kehidupan ini atau membentukmu di kehidupan ini. Jadi kamu juga seseorang yang cenderung nekat, cenderung pantang menyerah, yang cenderung kayak lari terus gitu. Jadi pikiran kalian tuh seolah-olah kalian harus kerja kerja kerja, action 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 gitu. Nah, sebenarnya itu berasal dari kehidupanmu di suatu masa yang lain, jadi dari past life-mu. Kalaupun saat ini kamu punya energi yang banyak, tapi kamu teman-teman di Tebaran Satu ini disarankan untuk tetap menjaga self care-mu, tetap mempedulikan, merawat dirimu sendiri supaya kamu nggak chaos gitu. Walaupun kamu berani, walaupun kamu belum capek, tapi jangan sampai melebihi batas. Jadi kamu tetap harus merawat dirimu sendiri supaya nggak lowbat gitu. Jadi keberanian, kenekatan, dan pantang menyerahnya atau kerja kerasnya itu harus tetap terukur gitu. Oke, itu untuk teman-teman di Tebaran 1. Nah, sedangkan untuk Tebaran kedua, past life paling berkesan untukmu adalah suatu masa di mana ada banyak kepedihan, ada banyak lika-liku kehidupan yang kamu hadapi, di mana itu akhirnya membuatmu menjadi seseorang yang spiritualis atau membuatmu menjadi seseorang yang selalu dekat dengan dirimu sendiri. Jadi kamu tuh intuitif karena kamu sering ngobrol sama diri kamu sendiri. Jadi hubungan internalmu sangat baik sehingga hubunganmu dengan Tuhan pun juga sangat baik. Kamu sangat dekat dengan Tuhan. Bukan tanpa proses, tapi itu sebenarnya adalah hasil dari prosesmu bertahan dari segala macam kepedihan hidup gitu. Hal itu menjadi salah satu salah satu faktor, salah satu pembentuk dirimu di saat ini. Gitu. Kamu saat ini kemungkinan besar untuk teman-teman di Tebaran kedua adalah orang-orang yang agamis, spiritualis, dan intuitif. Kamu cenderung mudah sekali untuk mendengarkan kata hatimu. Ketika kamu ingin melakukan hal-hal yang kurang baik, biasanya selalu ada alarm dari dalam dirimu, selalu ada warning, selalu ada peringatan, itu nggak baik loh. Kamu sebenarnya tahu jawabannya, kamu tahu kalau itu nggak baik. Jadi selalu ada perang batin, karena di dalam dirimu tuh selalu berdialog antara kesadaranmu dan intuisimu. Nah, semoga kamu selalu bisa mengikuti dorongan positif dari hatimu supaya ini menjadi karma baik. Jadi karma baik dari past life itu dibawa ke kehidupan ini, dan karma baik di kehidupan ini dibawa ke kehidupanmu yang lain gitu. Itu untuk teman-teman di Tebaran kedua. Nah, sedangkan untuk teman-teman di Tebaran ketiga, past life paling berkesan untukmu adalah kamu pernah menjadi seorang pemimpin, entah dalam skala besar atau skala kecil, tapi intinya kamu pernah mendedikasikan hidupmu untuk kemanusiaan, untuk membantu orang lain, untuk take action, bertanggung jawab pada hal-hal yang sebenarnya bukan tanggung jawabmu gitu. Karena kamu sering menghadapi berbagai macam masalah, kamu sering menghadapi berbagai macam orang, maka pengetahuanmu pun akhirnya luas. Kamu mudah sekali membaca orang, kamu mudah sekali memahami orang lain gitu. Jadi itu menjadi bekalmu untuk menjalani kehidupanmu saat ini. Jadi kamu tuh mudah sekali mengenali karakter orang, kamu mudah menemukan berbagai macam solusi dari masalah-masalah yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain gitu. Kamu adil, kamu bijaksana, kamu dewasa, kamu rela berkorban. Jadi kalau kamu punya karakter itu di kehidupan ini, sebenarnya itu berasal dari suatu past life dalam hidupmu, dalam perjalanan jiwamu. Jadi past life paling berkesan untukmu teman-teman di Tebaran ketiga.
Oke, saya pikir cukup untuk reading kali ini. Jadi paslah paling berkesan dan membentuk jiwamu di kehidupan ini, membentuk dirimu di kehidupan ini. Karena reading ini bersifat general, karena terbaca dari energi kolektif teman-teman sekalian, mungkin akan resonat untuk beberapa orang, tapi mungkin juga tidak akan resonat untuk sebagian orang yang lain. Nah, oleh karena itu, jika membutuhkan konsultasi privat, silahkan hubungi saya di Instagram di @dinatria. Silahkan kirim pesan untuk saya di Instagram. Terima kasih sudah menyimak videonya sampai akhir. Saya mohon maaf kalau ada kekurangannya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye.